10 macam healing yang bikin boros keuangan rumah. Saat harga BBM dan sembako naik, Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, apa kabar dompet hari ini? Masih bernapas lega? Atau sudah mulai sesak napas gara-gara harga beras dan BBM yang hobi banget balapan naik? Kita ini memang butuh healing supaya waras menghadapi tumpukan cucian dan tagihan listrik. Tapi jangan sampai niatnya menyembuhkan batin, malah bikin rekening mati suri. Di tengah kondisi ekonomi yang lagi menantang begini, penting banget buat kita bahas ini karena menurut artikel kesehatan mental terkini, banyak ibu terjebak dalam pelarian finansial yang dianggap sebagai perawatan diri. Padahal itu cuma pemborosan terselubung. Mari kita bedah bareng-bareng 10 jenis healing yang tanpa sadar bisa bikin anggaran dapur jadi berantakan supaya kita tetap bisa bahagia tanpa harus mengorbankan uang sekolah anak atau jatah belanja bulanan yang sudah dipas-pasan. Pertama, ada yang namanya retail therapy, alias belanja barang tidak butuh cuma karena lucu di keranjang kuning, padahal daster di lemari sudah numpuk sampai susah ditutup. Ibu sering merasa kalau sudah check out satu barang, beban hidup rasanya terangkat. Padahal pas barang datang, bebannya pindah ke tagihan kartu kredit atau pay later yang bunganya bikin meriang. Contoh nyatanya pas Bu melihat promo alat masak estetik yang warnanya senada dengan keramik dapur. Langsung beli tanpa mikir kalau panci lama sebenarnya masih sangat layak pakai buat goreng ikan asin. Ingat ya Bu, kebahagiaan dari barang baru itu cuma bertahan sampai kurir teriak paket di depan gerbang, setelah itu ya rasa pusingnya balik lagi. Kedua, healing lewat wisata kuliner kekinian yang harganya seringkali tidak masuk akal, cuma buat sekali makan dan difoto demi konten sosial media. Memang asyik banget makan di kafe yang estetik sambil ngopi cantik, tapi kalau setiap akhir pekan begini ya lama-lama uang SPP anak bisa berubah jadi secangkir kopi susu gula aren. Bayangkan saja Bu, sekali duduk bisa habis Rp100.000. Padahal, kalau uang itu dibelikan telur dan sayuran di pasar tradisional, kita sudah bisa makan enak sekeluarga besar selama 3 hari penuh. Tidak dilarang makan enak, tapi kalau tujuannya cuma biar dianggap keren, di grup WhatsApp sementara besoknya kita bingung beli bensin, itu namanya mencari penyakit baru. Ketiga, hobi dekorasi rumah yang tidak ada habisnya karena terobsesi pengen punya rumah ala Pinterest yang serba putih dan minimalis. Ibu tiba-tiba merasa kalau ganti sarung bantal, beli tanaman hias mahal, atau ganti gorden itu adalah cara terbaik buat menenangkan pikiran yang sedang stres. Realitanya, debu di rumah tetap ada. Dan lelahnya membersihkan rumah malah bertambah berkali lipat karena barang yang harus dilap jadi makin banyak dan mahal harganya. Contohnya saat Bu beli tanaman hias impor yang harganya jutaan rupiah, padahal merawatnya susah setengah mati. Ujung-ujungnya tanaman mati dan hati makin sedih karena uang melayang sia-sia. Keempat, kebiasaan berlangganan, banyak aplikasi streaming film atau musik yang jarang ditonton karena waktu kita habis buat ngurusin anak dan suami. Ibu merasa dengan punya semua akses hiburan digital itu berarti sudah memberikan reward pada diri sendiri setelah seharian lelah mengurus urusan domestik yang tidak ada selesainya. Padahal kalau dihitung-hitung, total biaya langganan bulanan itu bisa buat beli beras kualitas super 10 kg atau buat bayar iuran keamanan lingkungan selama 1 semester. Coba cek lagi ponselnya. Kalau aplikasi itu cuma dibuka sebulan sekali, pas anak sudah tidur, mending diputus saja langganannya daripada saldo-saldo berkurang otomatis secara misterius. Kelima, jenis healing lewat perawatan salon yang berlebihan, seperti pasang bulu mata palsu atau kuku cantik yang sebenarnya mengganggu aktivitas masak di dapur. Memang kita berhak tampil cantik, tapi kalau setiap minggu harus ke salon buat perawatan yang harganya setara dengan uang belanja mingguan, itu namanya pemaksaan keadaan. Contoh logisnya adalah
saat Bu melakukan perawatan kuku mahal, tapi besoknya harus mengupas bawang dan mencuci piring pakai sabun colek yang bikin hiasan kuku itu cepat rusak. Cantik itu perlu, tapi cantik yang bikin kantong jebol dan bikin kita tidak bisa gerak bebas di dapur itu malah bikin stres baru di kemudian hari. Keenam, mengikuti kelas-kelas workshop atau kursus online yang cuma dibeli tapi tidak pernah dipelajari karena merasa dengan membeli ilmu kita sudah menjadi pintar. Banyak ibu terjebak tren ikut kelas masak, kelas investasi, atau kelas parenting mahal hanya karena gengsi atau ikut-ikutan teman supaya terlihat produktif di masa sulit. Padahal materinya seringkali bisa dicari gratis di internet, tapi karena kita merasa sedang self-improvement, kita rela mengeluarkan uang jutaan rupiah dari tabungan darurat. Ingat ya Bu, ilmu itu bermanfaat kalau dipraktekkan, bukan cuma disimpan di email sebagai bukti kalau kita pernah bayar kursus yang akhirnya terlupakan begitu saja. Lalu yang ketujuh adalah healing dengan cara borong skincare premium yang katanya bisa bikin wajah glowing seperti artis Korea dalam waktu 1 malam tanpa celah. Kita seringkali tergiur iklan yang menjanjikan awet muda, padahal wajah kusam itu seringnya karena kurang tidur dan kurang minum air putih saja, bukan kurang seru mahal. Contohnya Bu, beli 1 set produk perawatan wajah seharga cicilan motor, padahal di dapur masih ada minyak goreng yang harganya lagi melonjak tinggi dan butuh prioritas. Lebih baik beli produk yang sesuai kebutuhan dan terjangkau harganya daripada wajah glowing tapi hati tidak tenang tiap kali lewat di depan gerai ATM yang saldonya kritis. Kedelapan, sering jajan camilan atau minuman manis via ojek online dengan alasan mumpung ada promo. Padahal, biaya ongkir dan parkirnya tetap saja mahal. Ibu merasa ini adalah self-reward kecil-kecilan di tengah hari yang panas, tapi kalau dilakukan setiap sore, total pengeluarannya bisa bikin kaget di akhir bulan. Bayangkan 1 gelas minuman kekinian harganya Rp20.000. Dikalikan 30 hari saja sudah mencapai Rp600.000 yang sebenarnya bisa buat investasi emas. Jajanan ini memang enak di lidah, tapi cuma sebentar. Sementara dampaknya ke kesehatan dan keuangan jangka panjang bisa sangat pahit kalau tidak kita batasi dari sekarang. Kesembilan, ikut-ikutan tren hobi mahal yang lagi viral seperti koleksi sepatu olahraga atau perlengkapan kemah hanya karena sering melihat unggahan teman di media sosial. Kita merasa kalau punya hobi yang sama dengan orang sukses, kita juga akan merasa tenang dan bahagia secara mental tanpa mempertimbangkan kondisi finansial sendiri. Padahal peralatan itu cuma dipakai sekali 2 kali, lalu disimpan di gudang karena kita sebenarnya tidak punya waktu luang untuk benar-benar mendaki gunung atau lari pagi. Contoh nyatanya Bu, beli sepatu lari harga jutaan, tapi akhirnya cuma dipakai buat ke pasar karena malas bangun pagi untuk benar-benar lari secara rutin. Ke-10, healing lewat gaya hidup pamer atau flexing yang dibalut dengan alasan silaturahmi seperti arisan mewah di restoran bintang 5 yang iurannya mencekik leher. Kita seringkali merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman karena takut dianggap tidak mampu atau kuper, padahal batin kita berteriak karena uangnya tidak cukup. Arisan itu seharusnya jadi ajang kumpul yang menyenangkan, bukan malah jadi beban pikiran setiap bulan karena harus menyiapkan baju baru dan uang iuran yang besar. Kalau healing justru bikin kita harus berutang ke sana kemari demi menjaga gengsi di depan teman-teman. Itu tandanya kita sudah salah arah dalam memaknai kebahagiaan. Sebenarnya ada banyak cara healing yang murah dan tetap bikin waras seperti jalan santai di taman kota, mendengarkan podcast bermanfaat, atau sekadar tidur siang saat anak-anak sedang sekolah. Kita harus pintar membedakan mana kebutuhan jiwa yang tulus dan mana keinginan mata yang cuma didorong oleh rasa iri atau tren sesaat
yang tidak ada ujungnya. Ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu kapan harus berhenti memanjakan diri secara finansial demi menjaga stabilitas masa depan keluarga yang jauh lebih berharga daripada kesenangan sesaat. Jangan sampai kita mengejar kata healing, tapi malah berakhir pusing karena tagihan yang menumpuk di meja makan saat harga-harga kebutuhan pokok sedang tidak ramah. Menjadi ibu rumah tangga memang pekerjaan paling berat di dunia, karena kita adalah manajer keuangan sekaligus menteri dalam negeri yang harus selalu siap siaga dalam kondisi apapun. Tidak apa-apa sesekali memanjakan diri, tapi pastikan itu tidak merusak pondasi ekonomi yang sudah kita bangun dengan susah payah bersama suami tercinta di rumah. Mari kita tetap optimis dan semangat menjalani hari. Karena kebahagiaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak uang yang kita belanjakan, tapi seberapa tenang hati kita saat berkumpul dengan keluarga. Tetap sehat, tetap hemat, dan tetap jadi ibu hebat yang selalu punya solusi kreatif untuk tetap bahagia meskipun dunia sedang penuh dengan tantangan ekonomi yang luar biasa. Bagaimana menurut ibu, mana dari 10 jenis healing tadi yang paling sulit untuk dihindari? Atau mungkin ibu punya tips healing murah meriah lainnya yang bisa dibagikan? Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.